Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel 1001 Kisah Islami. Untuk kisah kali ini akan diceritakan sebuah kisah yang berjudul Mengungkap Misteri Pulau Dajjal. Dan sebelum kita lanjut ke kisahnya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja masuk ke kisahnya. Pulau Socotra di Yaman memang dikenal sebagai tempat yang penuh misteri dan keindahan alam. Berbagai legenda dan mitos mengelilingi pulau ini, termasuk keyakinan sebagian orang bahwa Dajjal, sosok eskatologis dalam tradisi Islam, berbunyi di sini. Pulau ini memiliki ciri khas unik dengan flora dan fauna endemik seperti pohon darah naga yang getahnya berwarna merah, sering disebut sebagai darah naga. Socotra juga kaya akan sejarah, termasuk benteng Jebel Hawari yang berasal dari abad ke-8 Masehi. Benteng ini mencatat sejarah panjang peperangan, termasuk pertempuran antara penjajah Portugis dan pembela setempat pada tahun 1507. Penelitian arkeologi yang dilakukan oleh Julian Jansen van Rasbourn menunjukkan bahwa benteng tersebut merupakan salah satu benteng era Islam terakhir. Selain itu, Socotra menjadi pusat perdagangan kuno, di mana perdagangan dari Roma, Yunani, dan Mesir menjual kemenyan dan resin merah yang diekstraksi dari tanaman-tanaman lokal. UNESCO juga mengakui pulau ini sebagai situs warisan dunia karena keanekaragaman hayati yang luar biasa dan spesies unik yang terancam. Meskipun banyak kisah misteri yang mengelilingi Socotra, faktanya pulau ini adalah tempat yang luar biasa dengan sejarah dan keindahan alam yang memikat. Namun, klaim tentang Dajjal yang berbunyi di sana tetap berada di ranah spekulasi dan mitos. Salah satu mitos yang melekat pada Pulau Socotra adalah keterkaitannya dengan Dajjal, sebuah figur mitologis dalam tradisi Islam yang dianggap sebagai penipu terbesar pada akhir zaman. Pulau Socotra, bagian dari negara Yaman, terkenal karena keanekaragaman hayati dan lanskapnya yang unik. Pohon-pohon yang aneh seperti pohon darah naga dan pohon botol menciptakan pemandangan yang menakjubkan. UNESCO telah mengakui Socotra sebagai situs warisan dunia karena keindahannya yang luar biasa. Meskipun kecantikan dan keunikan pulau ini telah menarik banyak perhatian, beberapa orang meyakini bahwa Socotra memiliki keterkaitan dengan Dajjal. Dajjal sendiri adalah makhluk mitologis dalam tradisi Islam yang dianggap sebagai musuh utama pada masa akhir dunia. Dalam beberapa narasi, Pulau Socotra diidentifikasi sebagai salah satu tempat di mana Dajjal akan muncul. Tentu saja, klaim ini tidak didukung bukti ilmiah atau rujukan agama yang jelas. Kebanyakan ulama dan peneliti menegaskan bahwa klaim tersebut lebih bersifat legenda dan mitos daripada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Pulau Socotra terletak di Laut Arab dan telah menjadi pusat perdagangan dan pertukaran budaya selama berabad-abad. Namun, tidak ada bukti konkret yang mendukung bahwa pulau ini memiliki keterkaitan dengan Dajjal atau kejadian mitologis tertentu. Sebaiknya kita melihat Socotra sebagai warisan alam yang luar biasa dan melibatkan diri dalam penelitian yang lebih ilmiah dan rasional untuk memahami keunikan pulau ini. Meskipun Pulau Socotra memiliki daya tarik dan keunikan alam yang luar biasa, klaim seputar keterkaitannya dengan Dajjal sebaiknya ditangani dengan hati-hati. Kita dapat menghargai warisan alam pulau ini
tanpa mempercayai mitos atau legenda tanpa dasar yang mungkin telah berkembang seiring waktu. Dengan lebih memahami keanekaragaman hayati dan kekayaan budaya Sokotra, kita dapat menikmati pesonanya tanpa melibatkan diri dalam spekulasi tidak berdasar. Alasan kenapa Pulau Sokotra dijuluki sebagai Pulau Dajjal sebenarnya tidak ada yang pasti. Dalam Al-Quran dan hadis tidak dijelaskan secara spesifik dan gamblang dari mana tepatnya Dajjal akan muncul. Hanya saja Tamim Ad-Dari meriwayatkan bahwa Dajjal dikurung di sebuah pulau di suatu tempat di dunia. Pulau Sokotra digadang-gadang sebagai Pulau Dajjal karena kemisteriusannya dan keunikannya. Nama Sokotra sendiri berasal dari bahasa Sanskerta kuno, Drip Sukadara, yang di masa lalu dipercaya sebagai tempat bagi para penyihir, jin dan monster. Dalam ajaran Islam, munculnya Dajjal merupakan salah satu pertanda datangnya hari kiamat. Beberapa riwayat hadis Rasulullah menyebutkan bahwa Dajjal saat ini disembunyikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah tempat rahasia di muka bumi. Dajjal akan terus bersembunyi di tempat tersebut hingga waktu kemunculannya tiba. Banyak yang meyakini bahwa tempat persembunyian tersebut berada di sebuah daerah di negeri Yaman, yaitu Pulau Sokotra. Media barat juga menjuluki pulau ini sebagai pulau alien di bumi, karena habitat bagi hewan-hewan eksotis dan tumbuhan yang tak lazim ditemui di tempat ini. Dengan lebih memahami keanekaragaman hayati dan kekayaan budaya Sokotra, kita dapat menghargai dan menikmati pesonanya tanpa melibatkan diri dalam spekulasi tidak berdasar. Di dalam hadis, Tamim Ad-Dari menceritakan bahwa ia dan beberapa orang lainnya berlayar hingga terdampar di sebuah pulau yang tidak dikenal. Di pulau itu mereka bertemu dengan makhluk berbulu tebal yang membawa mereka bertemu dengan seorang pria besar dan kuat yang diikat dengan rantai. Pria tersebut kemudian mengaku sebagai Dajjal dan mengungkapkan bahwa ia akan diberi izin untuk keluar menjelang akhir zaman. Hadis ini memberikan gambaran mengenai keberadaan Dajjal dan peristiwa yang mungkin terjadi menjelang akhir zaman. Meskipun pulau yang disebutkan dalam hadis ini tidak secara spesifik diidentifikasi sebagai Pulau Sokotra, banyak yang menghubungkan kisah ini dengan berbagai pulau misterius yang tersebar di seluruh dunia, termasuk Sokotra. Sokotra sendiri dikenal karena keunikan alamnya dan keanekaragaman hayatinya yang luar biasa. Mitos dan legenda tentang tempat-tempat misterius seringkali berkembang berdasarkan narasi seperti ini. Meskipun bukti ilmiah atau sejarah mendukung klaim tersebut tidak ada. Dalam konteks ini, Pulau Sokotra mungkin dianggap sebagai salah satu kemungkinan tempat persembunyian Dajjal karena karakteristiknya yang eksotis dan misterius. Namun penting untuk mengingat bahwa klaim seperti ini biasanya bersifat spekulatif atau lebih banyak didasarkan pada interpretasi legenda dan mitos daripada bukti konkret. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih rasional dan ilmiah dalam memahami keindahan dan keunikan Pulau Sokotra tetaplah penting. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Dajjal dipenjarakan Allah di suatu pulau misterius dan dijaga oleh seekor hewan yang bisa berbicara bernama Al-Jassasah. Namun Nabi Muhammad tidak merincikan secara jelas lokasi persisnya pulau tersebut. Dajjal dikatakan akan keluar dari perkampungan Yahudi Asbahan dengan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Dajjal akan muncul dari arah timur, dari daerah yang dinamakan Khurasan. Wilayah Khurasan di masa lalu mencakup Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Ada berbagai klaim mengenai lokasi Pulau Dajjal yang dikurung. Beberapa menyebutkan Pulau Sokotra di Yaman, sementara yang lain mengaitkan dengan segitiga Bermuda atau tempat-tempat misterius lainnya di dunia. Hanya Tamim Ad-Dari yang dikisahkan pernah bertemu dengan Dajjal di sebuah pulau yang tidak dikenal.
Meski Dajjal adalah salah satu tanda besar menjelang kiamat dan sering diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW serta nabi-nabi sebelumnya, namanya tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Berikut adalah beberapa alasan yang dapat dijelaskan berdasarkan pandangan ulama dan interpretasi dari hadis. Yang pertama, tugas para nabi. Semua nabi sejak Nabi Nuh alaihissalam telah memperingatkan umat mereka tentang bahaya Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang nabi pun kecuali telah mengingatkan kaumnya tentang Dajjal. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini menunjukkan bahwa peringatan tentang Dajjal adalah bagian dari misi universal para nabi. Kedua, kebutaan sebelah mata Dajjal. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Dajjal buta sebelah matanya dan memberikan peringatan bahwa Allah tidaklah buta sebelah. Hadis riwayat Bukhari nomor 2829. Ini menunjukkan perbedaan mendasar antara Dajjal dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperingatkan umat untuk tidak tertipu oleh Dajjal. Nomor 3, iman dan tanda-tanda kiamat. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa kemunculan Dajjal adalah salah satu dari tanda-tanda kiamat besar yang apabila muncul, iman seseorang yang belum beriman sebelumnya tidak akan lagi bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi, Hasan, Sahih. Ini menunjukkan betapa besar dan berbahayanya fitnah Dajjal. Nomor 4, doa perlindungan dari fitnah Dajjal. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk memohon perlindungan dari fitnah Dajjal dalam doa mereka. Beliau sering berdoa, ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari azab Jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh atau disalib, melainkan diangkat ke hadirat Allah. Surat An-Nisa ayat 157 sampai 159. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini merujuk pada kembalinya Nabi Isa alaihissalam ke bumi menjelang kiamat, di mana beliau akan membunuh Dajjal dan menjadi saksi terhadap orang-orang yang berselisih tentang dirinya. Dalam hadis disebutkan bahwa Dajjal tidak akan bisa memasuki Mekah dan Madinah karena dijaga oleh malaikat. Rasulullah SAW bersabda, di mulut-mulut jalan kota Madinah ada malaikat-malaikat, sehingga kota ini tidak akan dimasuki wabah penyakit maupun Dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nama Dajjal kemungkinan tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, tetapi keberadaannya diakui dan diperingatkan melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Perlindungan dari fitnah Dajjal adalah dengan memperbanyak doa, memahami tanda-tanda kiamat, dan mempercayai ajaran Nabi Muhammad SAW serta mengikuti jalan yang benar. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah Islami berikutnya. Tetap di channel 1001 Kisah Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.